بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيب المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga hari ini kita bisa berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia untuk melaksanakan salah satu kewajiban, yakni salat subuh berjamaah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang orang-orang yang berjalan dalam gelap malam untuk menuju kepada salat subuh. Basyiril mashina fil dhulam binurit tami yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira pada mereka yang berjalan di waktu gelap malam untuk melaksanakan salat subuh. Dalam kegelapan mereka berjalan, maka Rasulullah mengatakan, berikan kabar gembira kepada mereka tentang cahaya yang sempurna yang nanti akan mereka dapatkan pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Nabi SAW tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Tema kita hari ini tentang yaumul hisab, tentang hari kiamat atau hari akhir, yang merupakan salah satu masalah penting yang harus diketahui oleh setiap muslim. Sampai begitu pentingnya perkara ini, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam banyak menyebut tentang hari akhir, banyak menyebut tentang hari kiamat di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau memperhatikan di dalam Al-Quran, ratusan ayat yang berbicara tentang hari kiamat, ratusan ayat yang mengingatkan kita tentang yaumul akhir. Demikian pula kata Nabi SAW, Allah berfirman tentang hari kiamat. Bahkan di dalam Al-Quran ada surat yang namanya surat kiamat, surat Al-Qiyamah disebutkan di dalam Al-Quran. Dan semua ini menunjukkan akan pentingnya hari tersebut. Bahkan Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang hari akhir, ketika menyebutkan tentang hari kiamat, beliau selalu mengaitkan dengan keimanan. Sebagaimana sabda beliau SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka muliakan tetangganya. Atau hadis Rasulullah yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, barang siapa yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir, hendaklah mereka ini berkata-kata yang baik atau diam saja. Artinya menunjukkan bahwasanya ini perkara yang penting, begitu banyak diulang oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini membuktikan bahwasanya perkara ini adalah perkara yang penting. Karena sesungguhnya kehidupan kita yang sebenarnya, kehidupan kita yang hakiki adalah ketika kita berjumpa dengan yaumil akhir. Dan perkara yaumil akhir merupakan perkara yang menjadi perselisihan antara Rasulullah SAW dengan orang-orang Quraisy pada saat itu. Orang-orang Quraisy tidak percaya dengan yang namanya hari kebangkitan, dengan yang namanya hari kiamat, dengan yang namanya hari akhir. Mereka tidak percaya. Aidza mitna wa kunna turaban a inna lamab'utsun, apakah ketika kami sudah mati lalu kami sudah berubah menjadi tanah, a inna lamab'utsun, apakah mungkin kami akan dibangkitkan? Lalu ditanya oleh Tuhannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah suatu hari seseorang kafir yang celaka ini yang bernama As bin Wa'il mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa sepotong tulang. Lalu dia mengatakan, ya Muhammad, ataz'umu anna rabbaka yuhyi hadhihi, wahai Muhammad, apakah engkau mengira, apakah engkau mengatakan kepada orang semuanya
Tuhanmu akan menghidupkan manusia ketika sudah menjadi tulang seperti ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, qala na'am yuhyiha wa yudkhilakan nar. Benar kata Rasulullah, Allah akan hidupkan tulang itu. Allah akan jadikan dari tulang itu makhluk yang sempurna. Akan menjadikan dari tulang tersebut makhluk seperti sedia kala. Wa yudkhilakan nar. Dan Allah akan memasukkanmu ke dalam neraka dengan sebab ketidakpercayaannya kepada hari akhir. Dan perkara hari akhir adalah hari kiamat, adalah perkara yang harus selalu diulang, adalah perkara yang harus selalu diingatkan kepada manusia. Kenapa? Karena manusia itu terkadang lupa dengan hari akhir, sehingga di dalam urusannya bermuamalah dan segala macamnya rentan bagi mereka itu berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka seolah tidak menghiraukan, mereka seolah menganggap bahwasanya tidak ada lagi pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sehingga apapun yang mereka lakukan berdasarkan apa yang mereka senangi. Akan tetapi berbeda ketika orang-orang ini faham, tidak lupa dengan hari akhir dan selalu mengingat hari akhir, maka orang-orang ini akan selalu berpikir di dalam tindak-tindakannya. Mereka akan berkata bahwasanya tindakan yang maksiat, tindakan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala pasti akan ditanya oleh Allah. Lalu orang-orang yang selalu ingat dengan hari akhir akan mengatakan bahwasanya apa yang nanti akan kukatakan di depan Allah ketika Allah Subhanahu wa taala menanyakan tentang perkara kemaksiatanku ketika aku masih hidup ini nanti di hari akhir. Dan orang-orang yang ingat kepada hari akhir bukan berarti mereka tidak pernah salah. Mereka pun mungkin melakukan kesalahan. Akan tetapi orang yang ingat dengan hari akhir, orang yang ingat bahwasanya kesalahannya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan bersegera untuk bertaubat. Mereka akan bersegera untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak menerus-menerus di dalam dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang selalu ingat dengan hari akhir ini menjadi orang-orang yang selalu berbekal untuk hari akhir tersebut. Kenapa mereka berbekal? Karena mereka ingat dengan hari akhir. Sebagaimana kita di dunia pada hari ini, ketika ada sesuatu yang mengharuskan kita untuk berbekal, menyiapkan biaya dan segala macam, sebelum datang waktunya kita telah mempersiapkannya. Mungkin hari ini kita punya anak masih kecil, tapi untuk pendidikannya mungkin hari ini kita telah menyiapkan uangnya. Kita telah menabung untuk kepentingan anak kita nanti pada waktu mereka sekolah dan segala macam yang lainnya. Maka inilah, seperti itulah hari akhir. Dan orang yang selalu mengingat hari akhir, maka Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Allah tunjukkan kepada mereka bahwasanya mereka akan mendapatkan kemudahan nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa amma man utiya kitabahu bi yaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah." Dan orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan, lalu dikatakan kepada mereka, ini kitabmu, ini catatan amalmu selama kalian berada di dunia, baca, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah orang ini membaca, dia pun mengatakan, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sungguh di dunia dulu aku telah mengira, sungguh di dunia dulu aku telah yakin bahwasanya sesungguhnya aku akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang ingat kepada hari akhir. Mereka siapkan perkara-perkara untuk bertemu dengan hari akhir tersebut. Maka inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku menjadi yakin, mengira atau meyakin bahwasanya aku akan bertemu dengan hari ini. Fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Dengan sebab keingatannya di waktu di dunia, mempersiapkan untuk bertemunya dengan hari akhir, maka mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Mereka di dalam kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu peristiwa di dalam hari akhir, banyak kebangkitan manusia, dikumpulkannya manusia dan segala macam, yang akan kita bahas pada subuh ini adalah tentang yaumil hisab. Yaumil hisab adalah hari yang sangat penting. Kenapa hari ini dikatakan sebagai hari yang sangat penting? Karena yaumil hisab adalah hari di mana kita akan ditentukan tempat kita. Kita akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika amal-amal kita ini benar dan banyak amal kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan masuk ke dalam surganya Allah, dan kita menginginkan seperti ini. Allahumma jadikan kita ini masuk ke dalam surgamu wahai Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan ketika timbangan ini kecil,
banyak kemaksiatan yang dilakukan, maka orang ini pun akan diantarkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Kita berlindung daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, wa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Orang-orang yang berat timbangannya ketika yaumil hisab dihitung oleh Allah, berat timbangan mereka, fahuwa fi 'ishatir radiyah, mereka akan berada di dalam hidup yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khaffat mawazinuh, akan tetapi orang yang ringan timbangannya, sedikit amal baiknya, tidak ada artinya amal baiknya, fa ummuhu hawiyah, maka ibu kalian adalah hawiyah. Ini bentuk penghinaan Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kepada ibumu. Seolah-olah Allah ingin mengatakan seperti itu. Kembalilah kepada ibumu yang bernama Hawiyah. Maka orang akan bertanya, wa ma adraka ma hiya? Siapa ibuku yang bernama Hawiyah? Lalu Allah mengatakan, narun hamiyah. Neraka yang membakar, neraka yang panas, itulah ibu kalian. Kembalilah kepada ibu kalian, biar kalian didekap oleh ibu-ibu kalian tersebut. Ini merupakan hinaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang kafir. Bahkan perkara yaumil hisab adalah perkara yang selalu dijadikan doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari di mana perbuatan kita ditimbang oleh Allah, Rasulullah begitu takut. Rasulullah begitu mengkhawatirkan ketika beliau bertemu dengan yaumil hisab. Makanya beliau selalu berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Wahai Allah, hisablah diriku ini dengan hisab yang mudah. Perhitungkan amal-amalku wahai Allah dengan perhitungan yang gampang. Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa maksudnya hisab yang mudah? Maka Rasulullah mengatakan, akan ditunjukkan kepada mereka, wahai Aisyah, kitab-kitab catatan mereka. Kesalahan-kesalahan mereka akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mereka dimaafkan oleh Allah atas kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, kita menginginkan yang seperti ini. Caranya bagaimana? Selalulah ingat dengan hari kiamat. Selalulah beristighfar ketika kita melakukan sebuah kesalahan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala serta mempersiapkan bekal kita untuk hari tersebut. Dan peristiwa hari hisab adalah peristiwa yang paling menegangkan. Tegang sekali orang ketika yaumil hisab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man husiba udziba. Orang yang dihisab itu seperti terazab, seperti tersiksa. Rasulullah juga mengatakan, man nuqishal hisab yahlik. Orang yang diinterogasi oleh Allah, dipersulit di dalam masalah hisabnya, diteliti sekali di dalam masalah hisabnya, yahlik, pasti dia akan celaka, kata Nabi SAW. Kenapa orang di yaumil hisab dikatakan menegangkan? Karena sesungguhnya pada saat yaumil hisab, manusia itu dikumpulkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mereka itu hanya berdiri dan menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala dan tanpa bisa berkata dengan satu patah kata pun. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yajma'ullahu al-awwalina wal akhirin limiqati yaumil ma'lum qiyaman 40 sanah. Ketika kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunggu hisab kita, untuk menunggu perhitungan kita, kita berdiri dalam keadaan berdiri selama 40 tahun. Syakhisatan absaruhum, mata mereka hanya melihat ke atas. Yantadhiruna faslal qada, mereka hanya menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa membayangkan 40 tahun berdiri tanpa merasa lapar, tanpa merasa haus, hanya menunggu apa yang akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kalau melihat yang seperti ini seperti orang yang sangat ketakutan dan kebingungan. Saya sering mencontohkan, pian masih ingatlah kira-kira waktu bayi anak pertama. Masih ingat Pak Ji? Istri kita masuk ke bidan, rasanya kada karuan rasa kalau makan kada, minum kada, jadi kunyuk-kunyuk kayak setrikaan. Kenapa? Menunggu anak pertama. Kalau anaknya sudah 10, sudah 15 ya gampang aja. Ya kalau sudah tahu, sudah hafal. Tapi ini ketika menunggu yang perkara seperti ini, kita tidak enak makan. Bahkan kita jarang yang makan, jarang kita minum. Kita duduk aja atau rokok aja sambung puting. Ya kalau
terus merokok menghadangi bayinya lahir. Ini hanya menunggu bayi yang kada sampai istri-istri kita itu melahirkannya ditunggu sampai 40 tahun kada mungkin. Tapi di yaumil hisab mereka berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala menunggu keputusan Allah selama 40 tahun, dan keadaan mereka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hufatan uratan ghurlan buhman. Mereka dalam keadaan bertelanjang kaki, tidak pakai sandal, uratan, tidak pakai baju, ghurlan, mereka dalam keadaan tidak disunat, buhman, mereka dalam keadaan kepanasan sampai hitam, atau dalam makna lain mereka adalah orang-orang yang sedikit pun tidak berbicara dengan sebab tegangnya mereka di dalam menunggu yaumil hisab. Dan orang yang ada dalam yaumil hisab seperti diadab, kata Rasulullah, man husiba udziba, seperti diadab, menyakitkan keadaannya itu tadi. Kenapa? Karena di saat yaumil hisab Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh makhluknya selain daripada manusia dan jin, yakni para hewan itu dikumpulkan oleh Allah. Di dalam Al-Qur'an dikatakan wa idzal wuhushu husyirat, ketika binatang-binatang liar yang ada dari pertama sampai akhir dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Di dalam ayat lain Allah mengatakan wa ma min dabatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Dan tidaklah semua yang melata di muka bumi ini, atau yang terbang dengan sayap-sayap mereka, atau burung yang terbang dengan sayap-sayap mereka, kecuali umat seperti kalian. Ma farratna fil kitabi min syai', Allah tidak meninggalkan sedikit pun dalam catatannya. Thumma ila rabbihim yuhsyarun, lalu mereka binatang-binatang mendabah fil ardi, yang melata di muka bumi atau yang terbang di langit seperti burung-burung, thumma ila rabbihim yuhsyarun, mereka akan dikumpulkan nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan dalam sebuah hadis bahwasanya mereka ini semua akan dihisab, diqisas oleh Allah. Binatang-binatang yang mempunyai tanduk, lalu dulu dia di dunia menanduk binatang yang tidak bertanduk, pada hari itu akan diselesaikan oleh Allah. Binatang yang menggigit binatang yang lain, pada hari itu akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai semua perkara diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini dilihat oleh manusia, ditampakkan di depan manusia. Sehingga mereka begitu takut ketika binatang saja dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia akan berpikir, bagaimana dulu ketika aku menzalimi orang lain? Bagaimana dulu ketika aku melakukan kemaksiatan kepada Allah? Maka Allah akan menghisabnya. Bagaimana binatang saja Allah Subhanahu wa taala menghitungnya. Maka setelah selesai semua dihisab oleh Allah, maka Allah pun berfirman, kunu turaban, jadilah kalian tanah, kata Allah. Maka jadilah mereka tanah, karena kada mungkin binatang dimasukkan surga, kada mungkin binatang dimasukkan ke dalam neraka. Tapi Allah mengatakan kunu turaba, jadilah kalian tanah. Sehingga orang-orang kafir pada saat itu melihat keadaan seperti ini, lalu mereka mengatakan waqalal kafiru ya laitani kuntu turaba, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Maka orang-orang kafir itu pun menginginkan agar diri mereka menjadi tanah sebagaimana binatang tersebut. Ya laitani, kiranya aku turaban, menjadi turab, menjadi tanah kami ini. Sehingga tidak menemui lagi hitungan, karena aku telah melakukan ini dan melakukan itu, yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran menakutkannya hari hisab, atau ya hari di mana amal-amal kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena rahmat Allah, karena kemuliaan Allah, karena adilnya Allah Subhanahu wa taala, ada di antara makhluk-makhluk Allah yang Allah Subhanahu wa taala tidak menghisab mereka, tidak melakukan perhitungan kepada mereka, tidak pakai timbang-timbangan untuk mereka ini. Siapa mereka? Mereka ada dua kelompok. Yang pertama adalah orang-orang kafir yang mereka ingkar kepada Allah, ingkar kepada yaumil hisab, ingkar kepada hari kiamat. Mereka tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita ngomong lah, kok nyaman Ustaz, ke orang kafir kok ada dihisab. Kenapa mereka tidak dihisab? Langsung lewat tol pula. Karena mereka nanti didatangkan di hadapan Allah. Lalu mereka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Afadhananta annaka mulaqi?" Apakah engkau wahai hamba mengira bahwasanya engkau akan bertemu denganku?
Maka orang kafir ini pun berkata kepada Allah, qala la ya Rabb, tidak wahai Allah, kami tidak yakin bertemu denganmu, kami tidak percaya ada pertemuan denganmu. Maka Allah Subhanahu wa taala pun tidak menimbang orang ini, tidak menghisap lagi orang ini, tapi Allah Subhanahu wa taala panggil malaikatnya dan Allah perintahkan kepada para malaikat, alqiyahu fil adzabis syadid, lemparkan mereka ke dalam alqiya fi jahannam kulla kafarin anid, lemparkan mereka ini ke dalam neraka jahanam, orang-orang yang keras kepala, yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lemparkan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, manna'il lil khairi mu'tadin murib, orang-orang yang selalu menghalangi kebaikan, yang menghalang-halangi manusia untuk berbuat baik. Manna'in lil khair mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas dalam segala perkara, mereka melampaui batas. Wal murib, orang-orang yang ragu kepada pertemuan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Lemparkan semua, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa'alqiyahu fil 'adzabis syadid, serta orang-orang yang menjadikan sesembahan selain Allah, menjadikan Tuhan-Tuhan selain daripada Allah, maka melemparkan mereka sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, ke dalam azab yang sangat pedih. Artinya pada hari itu Allah tidak lagi menggubris amalan-amalan mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menghitung-hitung lagi amalan mereka, karena sesungguhnya amalan orang-orang kafir, amalan orang-orang yang melakukan kesyirikan itu seperti haba'an manthura, seperti debu yang ditiup angin. Tidak ada lagi yang akan ditimbang. Mana dari amal mereka yang akan ditimbang? Amal mereka itu hapus, hilang, tidak ada bekas lagi bagi amal-amal mereka. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim, dan mereka ini adalah orang-orang yang kufur, ingkar kepada tanda-tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa liqa'ih, dan pertemuan dengan Allah mereka ingkari. Mereka yakin tidak ada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fahabitat a'maluhum, maka seluruh amal mereka akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika amal itu dihapuskan, tidak ada lagi amal untuk ditimbang. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka tidak ada lagi yang akan ditimbang. Tidak ditegakkan untuk mereka ini timbangan untuk menimbang amal-amal mereka. Ini keadaan orang-orang kafir yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi langsung dimasukkan ke dalam neraka. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang beriman, yang masuk ke dalam surga dalam keadaan tanpa hisab. Di dalam sebuah hadis dikatakan jumlah mereka ada 70.000 orang. Mendengar 70.000 orang, maka Rasulullah SAW pun merasa bahwasanya ini sangat sedikit. Maka beliau meminta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah tambah. Maka dikatakan dalam sebuah hadis, fastazadtu rabbi fazadani ma'a kulli alfin sab'ina alfa. Maka aku meminta tambah kepada Rabbku, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengabulkan. Untuk setiap 1.000 orang dari 70.000 orang tadi bisa memberikan syafaat kepada 70.000 orang lagi. Dan ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat was-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun, dan orang as-sabiq yang terdahulu. Karena orang yang masuk, kalau pian membaca di dalam Al-Qur'an itu kan ada as-sabiqun, as-sabiquna as-sabiqun, ada ashabul yamin, ada ashabul maimanah. Nah, ini beda-beda. As-sabiqun ini siapa? Juara satu, orang yang sampai ujung. Artinya orang yang berjalan di siratil mustaqim, mereka sudah sampai kepada puncak, kepada ujung daripada jalan tersebut. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tsullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin." Yang banyak itu orang-orang awal dari kalangan salafus saleh, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, itu yang paling banyak sudah mencapai garis finish. Sedangkan ashabul yamin atau ashabul maimanah ini tingkatannya ada di belakang. Al-muqarrabun, as-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun. Mereka adalah orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit daripada orang-orang yang terakhir di kalangan as-sabiquna as-sabiqun. Artinya sangat susah untuk menjadi as-sabiqun, sangat susah akan menjadi orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, sebagaimana as-sabiqun as-sabiqun. Dan termasuk dalam kelompok ini disebutkan dalam sebuah hadis yang panjang,
ketika pada hari mahsyar Rasulullah SAW melihat ada nabi yang pengikutnya sedikit, bahkan ada nabi yang tidak punya pengikut. Lalu Rasulullah SAW melihat seperti hamparan manusia menghitam. Lalu beliau berkata, siapa mereka ini? Lalu dikatakan mereka adalah umatnya Musa. Banyak sekali umatnya Musa. Lalu di tempat yang lain Rasulullah melihat umat yang lebih banyak daripada yang pertama. Lalu Nabi bertanya, siapa mereka? Mereka adalah umatmu wahai Muhammad. Mereka umatmu wahai Muhammad. Dan di antara mereka ada 70.000 manusia yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa sedikit pun mereka dikenakan dengan hisab. Dan Rasulullah SAW mengatakan, mencirikan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab ini, kata Nabi, wajah mereka seperti bulan purnama dan hati mereka sama. Wajah-wajah mereka ini bening seperti bulan purnama. Bulan purnama ini gambaran sesuatu yang indah. Itulah wajah-wajah mereka. Maka ciri lain daripada mereka ini dikatakan, humul ladzina la yatatayyarun wa la yastarqun wa la yaktabun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang masuk surga tanpa hisab adalah orang yang tidak pernah tatoyur. Salah satunya ciri-ciri mereka tidak pernah tatoyur. Tatoyur yakni menggantungkan nasib kepada burung. Tapi kalau di tempat kita ini macam-macam, menggantungkan nasib lawan angin atau lawan apa, lawan hari. Kalau hari Selasa tidak mau keluar duit tapi mau terima duit. Ada kalau di kalangan kita seperti itu. Ini tatoyur. Kadang mau terima duit, kadang mau keluar duit. Bertukar handak, tapi kadang mau keluar duit. Karena apa? Karena hari Selasa. Ini tatoyur. Wala yastarqun, dan mereka ini tidak mau meminta untuk dikeruqyah. Wala yaktawun, dan mereka tidak mau berobat dengan kai. Pian tahu berobat dengan kai? Kai itu pengobatan ala Yaman di Arab sana. Jadi besi panas itu besi dibakar sampai merah. Lalu kalau orang ini sakit, misalnya pian encok atau apa, nanti ada titik-titik yang ditempel dengan besi panas tadi. Yes. Nah, itu memang pengobatan yang terkenal sejak dulu kala. Nah, orang-orang yang tidak melakukan seperti ini, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ciri-ciri daripada mereka. Tapi satu permasalahan tentang masalah ruqyah. Orang dikatakan orang-orang yang tidak minta diruqyah. Sedangkan ruqyah itu terkadang dikatakan oleh Rasulullah SAW tidak masalah selama ruqyah itu tidak mengandung kesyirikan. Lalu para ulama mengatakan, ada sebagian ulama yang mengatakan orang yang akan 70.000 yang masuk surga tanpa hisab ini yang tidak pernah sekalipun minta diruqyah. Sedangkan ruqyah dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Seharusnya mereka mengaitkan lagi dengan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang ini tetap mereka minta diruqyah. Bisa saja orang yang minta diruqyah masuk ke dalam surga tanpa hisab. Bisa saja mereka yang diruqyah ini termasuk ke dalam golongan ini. Tapi harus dikaitkan dengan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya mereka hanya bertawakal kepada Allah. Mereka tidak mengatakan bahwasanya ruqyah yang menyembuhkan diriku. Tidak, tapi Allah yang menyembuhkan diriku. Mereka tidak mengatakan bahwasanya tukang ruqyah ini hebat. Kalau ini yang datang hantunya bukahan misalnya. Dia tidak mengatakan seperti itu. Dia gantungkan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika mendengar ini, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Uqasyah, beliau berkata, Allah ayyaj'alani minhum. Mendengar 70 tanpa hisab. Karena hari kiamat inilah hari yang paling ditakuti oleh sahabat Rasulullah SAW. Kita ini kalau diingatkan pada hari kiamat, kita tenang, kita biasa. Tapi sahabat Rasulullah ketika turun ayat wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah, takutlah kalian kepada hari ketika kalian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat menangis. Bahkan ketika mereka duduk, mereka muttabi, duduk yang kakinya diangkat, yang lintuhutnya diangkat, mereka itu menjepit kepala mereka dengan lutut mereka karena takutnya dengan ayat tersebut. Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian kepada hari ketika kalian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Uqasyah
Karena takutnya beliau berkata kepada Rasulullah, "Ud'ullaha ayyaj'alani minhum." Doakan aku wahai Rasulullah agar aku termasuk ke dalam 70.000 golongan tersebut. Maka Nabi pun mengatakan, "Anta minhum ya Ukasyah." Sesungguhnya engkau termasuk dalam 70.000 tadi wahai Ukasyah. Lalu datang seorang lagi berdiri, "Tsumma qama rajulun akhar faqala mithla Ukasyah." Lalu dia berkata seperti yang dikatakan oleh Ukasyah, tapi Nabi mengatakan, "Sabaqaka biha Ukasyah." Kamu telah didahului oleh Ukasyah. Artinya Ukasyah terlebih dulu masuk ke dalam 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab. Ini kira-kira gambaran yang bisa kita dapatkan dari yaumil hisab. Maka intinya adalah ketika kita semakin yakin dengan yaumil hisab, menjadikan diri kita ini semakin berhati-hati di dalam beramal. Menjadikan diri kita ini selalu mempersiapkan diri kita untuk pertemuan hari tersebut. Ingatlah ayat wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian kepada suatu hari, kata Allah Subhanahu wa taala, turja'una fihi ilallah. Kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma yuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun." Lalu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang pernah dilakukan oleh manusia tersebut, wa hum la yudhlamun, dan tidak ada kezaliman pada saat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa menjadikan diri kita semakin faham, semakin mengerti tentang pentingnya yaumul hisab, dan yang lebih utama adalah kita semakin sadar bahwasanya kehidupan kita di dunia ini sementara. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat itu Allah akan bertanya kepada kita tentang seluruh apa yang telah kita lakukan. Maka persiapkanlah bekal, dan Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang digampangkan oleh Allah untuk menjadikan diri kita ini orang-orang yang menyiapkan bekal. Allah jadikan kita ini mudah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting diri kita diselamatkan dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya yang dihisab dengan cara hisab yang mudah. Aqulu qouli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.